Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi sejarah peminatan di kelas 11. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas tentang revolusi besar dunia. Ya, jadi untuk materi ini adalah materi baru, materi pertama setelah kemarin kita bahas tentang peristiwa penting di Eropa. Sekarang lanjutannya yaitu tentang revolusi besar dunia. Utamanya ada revolusi Amerika, revolusi Perancis, dan revolusi Tiongkok. Ya, kemudian nanti ada revolusi Rusia dan revolusi Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang revolusi besar dunia, kita bahas dulu apa itu pengertian dari revolusi atau revolution. Ya, mungkin kalian pernah mendengar di TV-TV tentang arti dari revolusi. Ya. Jadi revolusi itu adalah sebuah perubahan dalam pemerintahan dalam kondisi dan kondisi politik yang berlangsung cepat. Ya, jadi untuk pengertian revolusi di sini itu revolusi sosial politik, ingat ya, revolusi sosial politik yang berkaitan dengan pemerintahan, yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Mungkin banyak juga ya kalian pernah mendengar tentang tokoh-tokoh revolusi di abad mungkin abad 20-an gitu, kayak ada Che Guevara, kemudian ada Vladimir Lenin dan lain sebagainya. Nah, revolusi sendiri itu dikaitkan dengan adanya sebuah perubahan. Nah, perubahan di sini adalah perubahan yang untuk merubah sesuatu yang memang sebelumnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi bisa direncanakan, bisa juga tanpa direncanakan. Jadi ini adalah pengertian revolusi. Nah, kemarin kan kita sudah bahas juga tentang Renaissance, reformasi gereja. Kemudian setelah Renaissance ada revolusi industri. Nah, ini Renaissance, reformasi gereja, dan revolusi industri setelah kita bahas kemarin di materi peristiwa penting di Eropa, itu juga sama revolusi. Tapi bedanya kalau untuk Renaissance dan reformasi gereja itu disebut sebagai revolusi sosial budaya. Ya, jadi makanya Renaissance itu adalah sebuah gerakan kultural, ya, gerakan budaya, karena memang yang dirubahnya itu bukan politik tapi dari budayanya dulu. Sebenarnya perubahan di sini itu perubahan yang mencakup semua bidang, ya, baik dari bidang budaya, bidang ekonomi, bidang politik, kemudian bidang lainnya juga. Nah, tapi puncak utamanya inti perubahan dari setiap peristiwa ini itu dimulai dari bidang apa dulu? Kalau Renaissance dan reformasi gereja, yang dirubahnya itu adalah dari bidang budayanya dulu, ya kan? Makanya kan ketika ada gereja yang membuat peraturan yang bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, makanya kan masyarakat ingin merubah kebudayaan itu. Makanya Renaissance adalah sebuah revolusi budaya. Kemudian selain Renaissance, ada juga revolusi industri. Nah, kalau revolusi industri, inti utama dari perubahannya itu adalah inti dari perubahan ekonomi. Jadi kalau yang revolusi industri itu nanti inti perubahannya itu adalah dari ekonomi. Makanya kalau revolusi industri itu disebut sebagai revolusi sosial ekonomi. Nah, dari revolusi budaya ini, misalkan dari revolusi industri, dari perubahan ekonomi ini nanti menjalar ke berbagai bidang, ya, mulai nanti ada bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik dan lain sebagainya. Kemudian ada yang akan kita bahas sekarang adalah revolusi Amerika, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Nah, kalau untuk yang revolusi ini, revolusi Amerika, Perancis, Rusia, dan Tiongkok itu merupakan revolusi sosial politik. Ya, karena memang perubahan-perubahan yang dibuat dalam peristiwa di revolusi ini berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada hal yang salah, ada sesuatu yang salah di dalam pemerintahan di sini. Sebenarnya apa yang menyebabkan kesalahan itu? Yang apa yang menyebabkan mereka bisa berbuat revolusi, ya. Jadi di sini perbedaan antara Renaissance, reformasi gereja, revolusi industri, dan revolusi Amerika. Nah, sama-sama intinya kalau di dalam peristiwa kemarin antara Renaissance hingga revolusi Amerika yang sekarang itu sama-sama revolusi. Tapi revolusi apa yang dirubahnya? Apa perubahan yang mereka inginkan? Kalau Renaissance dan reformasi gereja, inti perubahannya adalah perubahan sosial budaya. Makanya disebut sebagai revolusi sosial
budaya. Kemudian ada revolusi industri. Kalau revolusi industri adalah revolusi sosial ekonomi. Nah, kalau yang revolusi Amerika, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, inti dari perubahannya adalah inti dari perubahan sosial politik, ya, perubahan sistem pemerintahan. Ini adalah pengertian dari revolusi. Kemudian ada syarat-syarat revolusi atau faktor-faktor yang bisa dikatakan revolusi ini peristiwa ini disebut sebagai revolusi itu ada apa aja sih, gitu kan ya. Nah, yang pertama syarat-syarat revolusi, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa. Nah, yang kita bahas di sini adalah revolusi politik ya. Kita kan sudah bahas barusan bahwa yang namanya revolusi politik itu pasti berkaitan dengan sistem pemerintahan atau berkaitan dengan pemimpin penguasa. Nah, yang menjadikan syarat-syarat sebuah revolusi terjadi itu karena yang pertama adanya ketidakpercayaan terhadap penguasa. Kalau misalkan masyarakat sudah tidak percaya terhadap penguasa, maka akan terjadi yang namanya demonstrasi. Demonstrasi kan bisa bentuknya bisa menggulingkan pemerintahan, bisa adanya diplomasi dan lain sebagainya. Kemudian kekuatan revolusi sudah tersedia. Artinya di sini massa yang sudah ingin melaksanakan revolusi sudah banyak, sudah muncul. Kalau misalkan massa itu sudah berkumpul akan menggulingkan seorang penguasa, ya udah tinggal terjadi yang namanya penggulingan kekuasaan. Kemudian adanya pemimpin dari revolusi. Kalau misalkan suatu massa sudah terkumpul, berarti ada yang menggerakkan. Siapa penggeraknya? Yaitu pemimpin. Jelas ada sosok yang bisa membuat revolusi itu terjadi. Makanya di sini pentingnya sebuah pemimpin itu akan dikenang oleh massa ketika mengadakan sebuah revolusi. Contohnya ketika pemimpin zaman revolusi, Nah, contohnya ketika zamannya revolusi Rusia kan ada Vladimir Lenin ya. Jadi kalau kalian tahu ada Vladimir Lenin itu salah satu tokoh revolusi dari Rusia. Kemudian sasaran revolusi yang konkret atau sudah konkret, sudah jelas. Nah, di sini sasaran revolusi itu siapa? Yaitu adalah para penguasa yang sudah tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. Kemudian ada momentum yang tepat melakukan revolusi. Artinya di sini ketika revolusi itu sudah terjadi, ada waktu yang tepat untuk membuat revolusi. Kapan waktu yang tepat itu ya tergantung situasinya. Kalau misalkan masyarakat sudah kekeh ingin menghilangkan penguasa itu ya sudah, berarti waktu yang tepat langsung saja saat itu gitu ya. Ini yang disebut dengan syarat-syarat revolusi. Nah, ini adalah ada berbagai revolusi di dunia ya. Jadi Bapak bahas ada 5 revolusi yang akan kita bahas. Yang pertama ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Tiongkok, dan revolusi Indonesia. Jadi kalau revolusi Amerika itu nanti berkaitan dengan memisahkan diri Amerika Serikat dari Inggris. Jadi ketika Amerika itu di bawah penguasaan Inggris, Amerika juga ingin berusaha menjadi sebuah negara yang merdeka terlepas dari Inggris. Kemudian ada revolusi Prancis ya, revolusi Prancis di sini ya. Kalau kalian tahu Napoleon Bonaparte ya, di sini nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada revolusi Rusia ya, yang terkenal dengan Vladimir Lenin dengan ideologi komunisnya. Revolusi Tiongkok juga nanti ada, dan terakhir ada revolusi Indonesia ya. Jelas revolusi Indonesia di sini adalah mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Next untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang revolusi Amerika. Ini ada peta konsepnya tentang revolusi Amerika. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari revolusi Amerika sendiri itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 peristiwa ya. Jadi kalian harus pahami tentang latar belakang, tokoh-tokoh revolusi, proses terjadinya revolusi, dan dampak revolusi. Jadi setiap revolusi ini kalian minimal pahami 4 subbabnya. Jadi latar belakangnya apa? Latar belakang Amerika Serikat itu terjadi revolusi. Latar belakang itu sebab akibat, sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebab Amerika Serikat mengadakan revolusi itu apa sih yang melatar belakanginya? Ya, kemudian tokoh-tokohnya siapa? Tadi kan ada salah satu syarat yang namanya revolusi adalah adanya sebuah pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin tokoh-tokohnya revolusi Amerika itu siapa aja gitu. Nah, yang pertama di sini nanti ada latar belakang revolusi Amerika. Yang pertama lahirnya 13 koloni Inggris di Amerika Serikat. Kemudian ada kewajiban membayar pajak yang tinggi. Tidak diakuinya hak perwakilan koloni di parlemen Inggris. Perang 7 tahun di Inggris dan peristiwa Boston Tea Party. Nah, Boston Tea Party ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi saat revolusi Amerika. Kemudian ada
tokoh-tokoh revolusi Amerika. Yang pertama ada Samuel Adams, kemudian Thomas Paine, Thomas Jefferson, dan jelas yang kalian tahu ya, presiden pertama Amerika Serikat yaitu George Washington. Kemudian proses terjadinya revolusi. Nah, proses terjadinya revolusi ini merupakan suatu rangkaian peristiwa yang menjadikan Amerika terpisah dari Inggris ya. Jadi yang puncaknya itu nanti ada Declaration of Independence ya. Kalau kalian tahu proklamasi Indonesia ya, yang ini adalah merupakan proklamasinya versi Amerika Serikat. Dan jelas setelah nanti ada revolusi Amerika, kita harus tahu dampak dari revolusi Amerika itu apa aja. Ya, pertama bagi dunia dan terakhir ada bagi Indonesia. Ini adalah peta konsep dari revolusi Amerika ya, yang berlangsung dari tahun 1775 sampai 1783. Oke ya, kita lihat dulu peta Amerika Serikat itu di mana sih. Jadi jangan kalian salah kaprah kalau Amerika Serikat itu dari Eropa ya. Jadi kalau orang-orang Amerika itu di sini nih. Nih, Amerika Serikat ya. Jadi mereka itu menemukan catatan penjalanan dari Christopher Columbus dan Amerigo Vespucci. Jadi kalian harus pahami juga kalau yang namanya Amerika Serikat di sini Nah, kalau yang namanya Amerika Serikat di sini, nah, orang-orang Amerika Serikat yang ada di sini itu sebenarnya bukan orang asli yang kulit putih seperti kalian ketahui ya. Kayak contohnya ada Iron Man. Kalau di film-film kan ada Iron Man, kemudian ada Captain America, kemudian ada si Thor. Itu bukan orang-orang Amerika asli. Orang-orang kulit putih yang ada di sini itu bukan orang-orang asli yang tinggal lama di sini, bukan. Orang-orang asli dari Amerika Serikat di sini itu orang-orang Indian. Orang-orang yang kulitnya itu sawo matang, yang kalian tahu itu ada suku Indian yang pakai bulu-bulu burung, yaitu orang-orang asli Indian, orang-orang suku asli Amerika. Nah, orang-orang yang tinggal sekarang itu, yang kulit putih itu berasal dari sini nih, dari Inggris ya, terutama dari Eropa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Amerika Serikat. Nah, taunya dari mana orang-orang Amerika Serikat datang ke sini itu? Dari catatan perjalanan Christopher Columbus. Jadi Columbus itu kan orang yang pertama kali menemukan daratan baru di Amerika Serikat ya. Nah, orang-orang Eropa ketika mereka terjadi golakan politik yang ada di Eropa di sini, nanti banyak yang menimbulkan perpindahan penduduk yang awalnya dari Eropa ke sini pindah ke Amerika Serikat. Mereka menemukan lahan baru. Lahan-lahan baru itu nanti mereka bikin pemukiman di sini ya. Semakin dari bertahun-tahun kemudian, akhirnya orang-orang Amerika Serikat itu orang-orang Eropa yang dari Inggris terutama nanti pindah ke Amerika Serikat. Ya, jadi orang-orang Amerika Serikat itu nanti didiami oleh orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih ini orang-orang yang berasal dari Eropa gitu. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa orang-orang Amerika yang sekarang itu sebenarnya orang-orang pendatang. Ya, mereka itu datang ke sini itu ya tahun 1600-an, 1700-an hingga nanti mendiami seluruh negara Amerika Serikat gitu ya. Oke, nah latar belakang yang pertama dari revolusi Amerika, lahirnya 13 koloni Inggris di Amerika. Ya, seperti yang sudah kita bahas barusan bahwa yang namanya orang-orang Inggris ini, yang namanya orang-orang Amerika ini di Amerika Serikat itu bukan orang-orang asli Amerika. Bukan orang asli yang mendiami orang-orang di sini. Jadi orang-orang Amerika Serikat itu yang kulit putih yang sekarang itu sebenarnya orang-orangnya itu orang-orang dari Inggris ya, mayoritas dari Inggris. Jadi banyak orang-orang Inggris yang pindah ke negara Amerika, ke wilayah baru ya. Makanya kan kebanyakan orang-orang Inggris itu pindahnya di pesisir timur ya. Banyak yang sebelah sini nih. Misalkan, nah, jadi orang-orang Inggris itu ya, ini kan Inggris ya. Nah, ini Inggris, banyak yang pindah ke daerah sini nih. Nah, mereka nanti mendirikan pemukiman daerah sini nih. Pemukiman di pesisir timur di sini. Nah, pemukiman ini nanti didiami oleh orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih ini mereka ya menganggap dirinya warga negara Inggris dulu mereka itu. Ya, makanya orang-orang di sini nanti latar belakang revolusi Amerika Serikat itu yang pertama adanya 13 koloni Inggris di Amerika. Jadi 13 koloni ini, koloni yang pertama ini adalah orang-orang Inggris yang pertama kali pindah ke Amerika Serikat. Ya, jadi ada 13 koloni, kalau sekarang itu jadi negara bagian. Nah, 13 koloni itu terdiri dari yang pertama ada Massachusetts, kemudian ada Rhode Island,
North Carolina, ada Virginia dan lain sebagainya. Nah, 13 koloni ini nanti mendirikan pemukiman-pemukiman di tanah Amerika. Ingat ya, jadi nama Amerika itu awalnya masih kosong. Ya, negara ini tuh masih kosong, belum berpenghuni. Ada penghuninya, tapi tidak sebanyak seperti sekarang. Penghuninya itu suku-suku Indian, gitu. Nah, orang-orang yang kulit putih itu mereka adalah pendatang dari Eropa, terutama dari Inggris. Nah, orang-orang Inggris ini nanti pindah dari Eropa ke Amerika Serikat, gitu. Nah, ternyata ketika 13 koloni ini membuat pemukiman di sini, membuat sebuah negara baru di sini, membuat pedesaan lah ya, membuat pedesaan dulu. Mereka ini ingin membuat sebuah negara baru ya. Jadi ketika orang-orang Inggris ini pindah dari sini ke sini, mereka ingin membuat sebuah negara baru di sini, ingin terlepas dari jajahan Inggris. Karena bagi pemerintah Inggris, ketika ada orang-orang Inggris yang pindah ke wilayah sini, itu berarti orang-orang sini itu adalah orang-orang kekuasaan dari pemerintahan Inggris. Nah, orang-orang yang ada di sini ketika mereka sudah pindah jauh, kan ini kan jauh ya, mereka berusaha untuk membuat negara baru yang disebut dengan Amerika Serikat. Nah, kita lihat sendiri kan ya di sini. Nih, ya ini kan Inggris nih, United Kingdom. Ini Amerika Serikat. Awalnya daerah ini tuh kosong. Tiba-tiba kedatangan bangsa kulit putih dari Inggris. Nah, orang-orang Inggris yang sudah pindah ke sini itu tidak mau terikat dari negara-negara pemerintahan Inggris. Maka dari itu, orang-orang yang ada di sini ingin memerdekakan diri. Gitu. Nah, salah satu penyebab ingin memerdekakan diri itu karena yang pertama tadi adanya 13 koloni Inggris di Amerika Serikat, gitu ya. Nah, koloni-koloni yang pertama, koloni itu adalah orang-orang yang menempati wilayah sini ya. Koloni Inggris adalah orang-orang kulit putih, orang-orang Inggris yang menempati wilayah Amerika Serikat. Nah, 13 koloninya itu yang pertama ada Pennsylvania, New York, New Hampshire, kemudian Georgia dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang itu kan awalnya 13 ya, yang pertama itu 13 koloni, tapi kalau sekarang udah lebih dari 50. Ya, 50 negara Amerika, 50 koloni ya. Kalau sekarang itu disebutnya sebagai negara bagian. Jadi yang awalnya kan tadi cuma dari sini doang nih. Ya, ini adalah 13 koloni Amerika Serikat, orang-orang Inggris. Tapi lama-kelamaan menyebar ke daerah sini ya. Jadi koloni-koloni Amerika Serikat itu semakin banyak. Gitu. Nah, kalau kalian tahu kan coba pakai kalau yang namanya orang kulit putih kayak ini si Iron Man, kemudian si Thor, si Captain Marvel, Black Widow dan si Scarlet Witch ini itu bukan orang-orang Amerika asli. Ya, jadi orang-orang kulit putih ini, orang-orang ini itu bukan orang Amerika asli. Ingat ya, jadi orang-orang Amerika ini adalah orang-orang pendatang dari Inggris. Mereka kan bahasanya bahasa Inggris ya. Tapi mereka tuh bukan asli orang-orang Amerika yang awal gitu, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang pendatang. Nah, orang-orang aslinya itu ya kayak gini. Nah, ini adalah orang-orang asli dari wilayah Amerika yang sekarang. Wilayah Amerika sekarang itu adalah orang-orang Indian yang hidupnya itu sekarang sudah terkesampingkan oleh orang-orang kulit putih. Karena orang-orang kulit putih semakin berhari, semakin tahun semakin banyak. Sedangkan orang-orang Indian yang nasibnya itu sebenarnya tanah mereka itu sudah nggak tahu lagi di mana. Mungkin sudah daerah ya, sudah orang bangsa yang minoritas. Ya, makanya orang-orang Amerika yang sekarang itu kebanyakan orang kulit putih. Sama aja kayak Australia. Australia kan suku aslinya itu kan suku aborigin yang kalau kalian tahu itu suku aborigin itu persis sama kayak orang Papua. Tapi sekarang apa? Mayoritas orang-orang di Australia orang-orang kulit putih kan, sama itu teh, gitu ya. Nah, ini juga ada salah satu patung suku Indian yang berada di negara bagian Amerika Serikat sebagai penghormatan bahwa suku asli mereka itu ya, orang-orang yang pertama kali datang ke Amerika Serikat itu ya, penghuni aslinya adalah suku Indian, gitu. Nah, jadi latar belakang revolusi Amerika yang pertama adalah lahirnya 13 koloni. Jadi kalau untuk revolusi Amerika sendiri, sebenarnya inti dari revolusi Amerika itu ingin memisahkan diri dari pemerintahan Inggris yang dilakukan oleh siapa? Oleh 13 koloni itu. Nah, 13 koloni itu siapa? Yaitu orang-orang Eropa, orang-orang Inggris gitu.
Nah, ada latar belakang yang kedua, yaitu kewajiban membayar pajak yang tinggi. Jadi ketika orang-orang Eropa tadi sudah pindah ke Amerika Serikat, ya pindah menempati wilayah baru, mereka ditetapkan pajak. Dan pajaknya itu sangat tinggi, ya. Ada berbagai macam pajak yang disediakan, ada Sugar Act, ada Currency Act, ada Stamp Act, ada Quarantine Act, ada Tea Act. Semuanya pajak-pajak ini sangat memberatkan 13 koloni tadi. Bahwa ketika mereka sudah pindah ke Amerika, mereka juga harus membayar pajak ke pemerintahan Inggris, ya kan? Tadi 13 koloni itu kan pindah dari Inggris, ya. Misalkan kamu pindah dari satu tempat A ke tempat B. Nah, ketika kamu pindah ke tempat B itu kamu masih di bawah perlindungan negara A gitu. Jadi orang-orang yang di negara B itu merasa keberatan. Kenapa saya pindah, negaranya juga jauh, tapi kenapa harus membayar pajak ke kamu gitu. Ini yang memberatkan masyarakat koloni tadi. Nah, ini adalah gambaran ketika demonstrasi Sugar Act, Tea Act, dan Stamp Act, ya. Gambaran tentang demonstrasi dari pajak-pajak tadi. Kemudian yang ketiga ada tidak diakuinya hak perwakilan koloni di parlemen Inggris. Nah, kan koloni-koloni tadi ada koloni New Hampshire, ada Pennsylvania, New York. Nah, koloni-koloni itu nanti tidak diakui di parlemen Inggris. Jadi ketika di Inggris itu ada sebuah parlemen untuk membuat suara mereka, untuk membuat hak mereka diakui di pemerintahan Inggris. Ya, jadi orang-orang koloni yang ada di Amerika Serikat itu tidak diakui suaranya. Jadi ketika mereka berpendapat itu tidak didengar sama pemerintahan Inggris. Ini yang menyebabkan pemerintahan Inggris pemerintahan koloni tadi, hak-hak orang-orang koloni itu semakin ingin memisahkan diri dari pemerintahan Inggris. Kemudian perang 7 tahun Inggris dan Perancis. Nah, Inggris dan Perancis itu sudah lama berperang, dan ketika Inggris sudah kosong kasnya, Inggris berusaha menarik pajak dari koloni tadi. Jadi sehingga koloni-koloni itu semakin menderita. Kita yang berusaha, kita yang berdagang, tapi uang kita yang ada di Amerika Serikat harus diserahkan ke pemerintahan Inggris, seperti itu. Kemudian ada peristiwa Boston Tea Party. Nah, Boston Tea Party itu secara bahasa Indonesia, ya, Boston itu kota Boston, tea eta teh, enteh, ya, bukan teteh, enteh. Party itu adalah pesta. Jadi bukan pesta teh Boston, bukan. Jadi ini adalah peristiwa Boston Tea Party adalah pembuangan teh milik Inggris oleh koloni Inggris, ya. Jadi peristiwa Boston Tea Party ini adalah peristiwa pembuangan, ya, pembuangan teh milik Inggris. Jadi si enteh-enteh eta teh, si teh-teh eta susah banget, ya. Si teh-teh eta teh. Jadi Inggris, ya, Inggris itu akan membawa enteh ke Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu nanti membuang enteh-entehnya itu di pelabuhan Boston. Jadi ketika enteh-enteh itu dibuang ke laut Boston yang banyak, ya, banyak, pokoknya entehnya itu dibuang sedrum, 3 drum, bahkan sampai sekapal 2 kapal si entehnya itu dibuang ke pelabuhan Boston. Nah, ini yang menyebabkan revolusi Amerika semakin terjadi gitu. Nah, siapa yang membuang teh-tehnya itu? Nah, membuangnya adalah si 13 koloni tadi. Nah, si 13 koloni tadi itu ternyata ketika mereka melaksanakan pembuangan enteh-enteh ini, itu si 13 koloni itu sambil menyamar. Jadi suku Indian. Yang disalahkannya siapa? Suku India, padahal ini adalah orang-orang kulit putih. Ya, jadi orang-orang koloni tadi itu mereka membuang enteh-enteh itu ke pelabuhan Banten. Ke pelabuhan Banten, ke pelabuhan Boston. Kok Banten sih? Boston, ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari pembuangan enteh-enteh milik Inggris di pelabuhan Boston oleh 13 koloni yang menyamar jadi suku Indian. Gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh revolusi Amerika, ya. Yang pertama ada Samuel Adams. Nah, dia adalah pemimpin dari Boston Tea Party, ya. Jadi si Samuel Adams ini dia yang membuat Boston Tea Party menjadi viral saat itu. Kemudian ada Thomas Paine. Nah, Thomas Paine ini dia yang menulis buku atau artikel tentang common sense, ya, common sense. Jadi common sense itu adalah dia yang menginspirasi bahwa ketika 13 koloni itu sudah menempati wilayah baru, berarti wilayah baru itu harus menjadi sebuah negara yang baru juga. Tidak boleh tidak boleh terkekang oleh negara Inggris. Nah, si Thomas Paine ini yang menginspirasi bahwa Amerika Serikat itu harus menjadi sebuah negara baru gitu. Sebuah negara yang tidak terkekang oleh pemerintahan Inggris. Ini tulisan karya
Thomas Paine yang berjudul Common Sense. Jadi pentingnya common sense itu menginspirasi masyarakat Amerika Serikat. Kemudian ada Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson ini dia menulis Declaration of Independence ya. Jadi Declaration Independence itu adalah salah satu ya kalau kita sebutnya proklamasinya Amerika Serikat lah, kayak gitu ya. Gitu. Kemudian ada George Washington yang menjadi presiden Amerika pertama ya. Dia juga yang memimpin perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Jadi ketika Amerika Serikat berusaha berjuang untuk memisahkan diri dari Inggris, Amerika juga melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu salah satunya dipimpin oleh George Washington. Kemudian ada Benjamin Franklin ya. Benjamin Franklin ini dia tokoh yang menulis wartawan juga ya. Dia juga sangat menentang tentang STEM Act ya. STEM Act itu apa? Ya kalian cari aja sendiri ya. Tadi sudah jelaskan. Oke, next. Nah, ini ada proses terjadinya perang Amerika, revolusi Amerika ya. Jadi yang berlangsung dari 1775 sampai 1783. Jadi diawali dari inspirasinya dari artikel yang ditulis oleh Thomas Paine yang berjudul Common Sense, bahwa yang namanya revolusi itu harus terjadi bahwa yang namanya ketika sudah membuat wilayah baru berarti kita harus membuat negara baru gitu ya. Kemudian nanti perlawanan Amerika Serikat ini, orang-orang Amerika Serikat ini nanti dibantu oleh Prancis yang berusaha untuk memisahkan diri dari Inggris. Jadi Amerika melawan Inggris, si Amerika itu nanti dibantu oleh Prancis. Nah, kalau si Amerika itu nanti dipimpinnya oleh George Washington, sedangkan kalau dari Prancis itu dipimpin oleh Lafayette. Mereka ini berusaha melawan pemerintahan Inggris ya. Jadi Inggris melawan Prancis dan Amerika Serikat gitu. Nah, setelah mereka sudah berjuang lama, akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk memproklamasikan diri mereka. Nah, kalau yang Indonesia kan disebutnya teks proklamasi ya ketika Soekarno-Hatta tahun 45 itu. Tapi kalau untuk Amerika itu disebut sebagai Declaration of Independence. Ya, Declaration of Independence ini merupakan sebuah teks bahwa mereka sudah memisahkan diri dari dari Inggris ya. Kalau kalian tahu lagu Katy Perry yang Fireworks ya, maka ada tanggal 4 Julinya. Nah, 4 Juli itu sebagai lahirnya Amerika Serikat atau hari kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, ini adalah foto perjuangan tentang pertempuran antara Amerika Serikat dan Inggris. Ini juga sedang diskusi antara Amerika Serikat dan tokoh-tokoh Amerika Serikat yang lain bahwa mereka harus segera merdeka di Philadelphia ya. Nah, ini adalah teks proklamasi yang dibuat oleh tokoh-tokoh Amerika. Kalau kemarin kan Soekarno-Hatta juga kan ketika ingin merdeka, ketika mereka menulis teks proklamasi, Soekarno-Hatta juga kan ingin membuat tanda tangan bahwa semua orang yang hadir saat itu harus tanda tangan. Tapi kalau Soekarno-Hatta ingin simpel aja. Kalau misalkan yang hadir gak usah tanda tangan semua, cukup atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makanya cuma tanda tangan oleh Soekarno. Nah, kalau yang Declaration of Independence ini, semua orang yang hadir saat itu harus tanda tangan. Ya, kebayang tuh. Hei, saya mau tanda tangan misalkan. Iya, orang aja. Jadi orang-orang di sini, orang-orang yang menghadiri Declaration of Independence itu harus menandatangani teks ini sebagai bukti bahwa ini sudah sah gitu. Ya. Ini adalah bendera Amerika yang pertama. Bendera Amerika yang pertama itu kan di awalnya cuma ada 13 bintang. Nah, 13 bintang ini merupakan negara koloni, negara bagian yang ada di Amerika yang pertama. Biru itu sebagai tanda kebebasan. Nah, kalau sekarang yang ini nih, negara Amerika yang pertama, bendera Amerika yang sekarang tuh yang ini. Jadi kalau di Amerika itu kalau misalkan negara bagiannya itu semakin banyak, nambah satu berarti bintangnya pun harus nambah satu. Jadi kalau bintang-bintang di sini itu dijadikan sebagai tanda adanya negara bagian di Amerika Serikat. Ada 50 ya, kalau awalnya kan 13, kalau sekarang jadi 50. Kalau merah-merah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 garis ini merupakan 13 koloni pertama Amerika Serikat yang ada di Amerika. Ya, jadi bukti penghormatan bahwa sudah berkumpulnya 13 koloni itu
itu nanti ditandai dengan adanya garis-garis merah putih ini. Dan seluruh negara bagian yang ada di Amerika Serikat itu ditandai dengan adanya bintang-bintang yang ada di sini. Kalau misalkan nanti negara bagian di Amerika Serikat nambah lagi, berarti bintangnya pun nambah lagi, gitu, ya. Nah, ini contoh parade, sama aja kayak drum band di Indonesia, gitu. Kemudian ada pengaruh revolusi Amerika bagi dunia. Nah, pengaruh yang pertama jelas ya, ada paham liberalisme. Salah satu faktor yang menyebabkan Amerika Serikat ingin merdeka karena ingin adanya kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berpolitik, kebebasan individu, dan kebebasan lainnya. Jadi, orang-orang Amerika Serikat itu nanti menyebarkan paham ini. Paham liberalisme, paham kebebasan. Ya, bahwa suatu negara itu harus berdiri sendiri tanpa ada kekangan dari bangsa lain. Dan revolusi Amerika itu nanti juga menjadi pendorong meletusnya revolusi Prancis, ya. Jadi menjadi pengaruh revolusi Amerika bagi dunia ini sangat besar ya. Ketika terjadinya revolusi Amerika, banyak bangsa di dunia juga yang berusaha memerdekakan diri, gitu. Bagi Indonesia, nah bagi Indonesia sendiri, kalau misalkan revolusi Amerika itu nanti memunculkan adanya organisasi pergerakan nasional. Salah satunya ada PNI, Perhimpunan Indonesia. Jadi organisasi pergerakan nasional itu organisasi untuk melawan penjajahan Belanda, gitu. Kemudian mempengaruhi penyusunan teks proklamasi. Nah tadi juga kalau misalkan di Indonesia sudah muncul ada teks proklamasi, tapi kalau di Amerika ada Declaration of Independence, ya. Teks proklamasi untuk memisahkan diri atau menjadikan suatu negara sebagai sebuah negara yang merdeka, gitu ya. Ini adalah revolusi Amerika, pengaruhnya bagi Indonesia, gitu. Itu aja mungkin untuk sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat karena memang revolusi Amerika sendiri ini menjadi titik awal revolusi yang nantinya memunculkan ke berbagai dunia, seperti itu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kalau misalkan ada yang tanyakan, silakan langsung tanyakan saja. Terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.